setahun perjalanan sampai dia pun bisa membangun ruko, bisa dibeli. Sudah mulai ada peningkatan. Omsetnya pun dari 300.000 meningkat. 1 bulan itu bisa mencapai omset 100 juta rupiah 1 bulan. Makanya dia berani. Pesugihan Pedaringan Kepek. Pedaringan Kepek ini baru dengar saya, Mbah. Iya, belum ada yang tahu Pedaringan Kepek. Terus caranya gimana, Mbah? Itu kayak kamu dari mana bisa kaya seperti ini? Saya kan tahu proses, kamu kan tetanggaan di kampung dengan saya. Itu Nendra nyampaikan, saya lakukan pesugihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang diceritakan langsung oleh salah seorang praktisi. Beliau seorang paranormal, seorang dukun, yaitu Abah Sukma. Bila mana dari Sobat Mengulas Malam punya kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian sengaja Abah samarkan untuk menjaga privasi seseorang. Abah Sukma menceritakan langsung pengalaman beliau di saat melayani seorang klien. Kisaran tahun 2018, Abah Sukma sendiri ini praktek lakukan sebagai seorang paranormal ini sudah puluhan tahun. Dari umur 10 tahun aja, karena ini memang sudah dari turunan sebetulnya. Ini ada terah dari situ. Awalnya sih memang tanpa guru dia itu sendiri. Tanpa guru. Laduni disebutnya. Laduni. Karena memang rasa yang ada di Abah Sukma, perjalanannya Abah Sukma pun, dia ini dalam kondisi yang di bawah rata-rata dulunya. Miskin. Makan juga ya seketemunya aja. Nasi hanya dengan garam, itu lauk pauk yang sudah istimewa. Ada yang lebihnya ya kerupuk, itu ke situ. Karena prihatin dari Abah Sukma itulah menjadi sesuatu dan bermanfaat buat seluruh warga masyarakat. Abah Sukma awalnya tidak menyadari bahwa dia pun itu mempunyai satu kelebihan atau daya linui, tidak mengetahui. Ada salah seorang klien, sebut saja di sini Mas Bowo, dengan istrinya datang, yaitu istrinya Mbak Rohana. Orang nyebutnya itu Mbak Nana. Mas Bowo kebetulan dia ini awalnya dari salah satu wilayah di Jawa Tengah. Dia ceritanya pingin berusaha merubah nasib. Dia berjualan nasi goreng ke salah satu kota di Jawa Barat, yaitu kisaran di wilayah Cirebon. Namanya usaha.
Ya itu tadilah. Mas Bowo dengan Mbak Rohana ini dibantu oleh istrinya menyiapkan segala macam, biasa namanya buat nasi goreng gitu kan. Bumbu-bumbu diracik oleh istrinya segala macam. Setelah lengkap dimasukin ke botol-botol yang sudah disiapkan. Yang memang yang bikin selera itu ramuannya, menu istimewanya dari ini ya. Bawang putih tadi, bawang putih yang bikin aroma. Karena kalau sudah bawang putih yang sudah dicampur dengan garam, air segala macam, digorengkan, ini aromanya tuh bikin orang tertarik. Mas Bowo keluar dari rumah itu kisaran ba'da maghrib. Dia keliling pakai roda dorong ke sana kemari. Jam 8 baru ada salah seorang pembeli. Sebut saja di sini Mbak Nining lagi proses masak. Nggak lama kemudian itu datang temennya yang dulunya dari kampung juga, dari Jawa Tengah. Sebut saja di sini Mas Nendra. Mas Nendra pakai mobil mewah. Langsung ketemu Mas Bowo. Wo, priben kabare? Sehat ah? Alhamdulillah. Waduh, kamu hebat banget. Mobilnya mewah segala macem. Itu kalungnya, Masya Allah, Nendra kata Bowo. Iyalah, kamu harus seperti saya. Masa kamu dari dulu cuma dorong aja. Kapan mau majunya? Kata Nendra dengan soknya. Ya ini juga kan saya udah maju ngedorong roda, masa ngedorong mundur? Kata Bowo ke Nendra. Nendra pun jauh, kamu bisa aja kayak saya ini. Sambil masak, Bowo terus karena mesennya Mbak Nining. Mbak Nining di situ hanya dengerin dari pembicaraan mereka berdua. Lama kemudian Bowo nanya, itu kayak kamu dari mana bisa kaya seperti ini? Saya kan tahu proses, kamu kan tetanggaan di kampung dengan saya. Itu Nendra nyampaikan, saya lakukan pesugihan makanya cepat kaya. Waduh, kalau itu sih ngeri. Pastinya pakai tumbal. Kamu sendiri kemana? Sebetulnya Nendra, saya ke Gunung Kemukus. Enak di sana. Enak, esek-esek. Enggak lah, kayak gituan. Ya itu terserah kamu. Kalau kamu mau seperti saya, punya mobil mewah, rumah pun mewah banget. Lihat penampilan saya, orang pasti akan tergiur. Semua perempuan pasti akan melirik saya, meskipun wajah saya pas-pasan, kata Nendra, sambil langsung berangkat begitu saja naik mobilnya. Seiring terus perjalanan, Bowo waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam pulang. Istrinya yang sudah tertidur di rumah kontrakan digedor-gedor, baru dibuka. Barang-barang diturunkan semua, roda pun disimpan di samping rumah kontrakan. Istirahatlah mereka. Keesokan harinya barulah bercerita Bowo ke istrinya, yaitu Mbak Nana tadi. Nah Pak, itu tadi malam tuh Bapak ketemu sama si Nendra yang tetangga kita. Waduh, hidupnya begini banget, mobilnya mobil mewah. Katanya sih rumahnya juga wah istimewa banget, rumah mewah di real estate katanya. Terus gimana? Ya dia bilangnya sih dia melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Tapi kan semua pasti pakai tumbal, berisiko, gak mau. Mbak Nana pun nyampaikan, terus gimana menurut Bapak sendiri? Enggak lah begituan mah. Tetap kita berusaha sambil nanti kita pun berikhtiar cari informasi ke yang lain, siapa tahu nanti ketemu jodohnya. Ya sudah, perjalanan seperti biasa, jualan terus. Sambil berjalan, ya namanya jodoh. Pas lagi ada yang beli, ngobrol-ngobrol, ditunjukkanlah ke salah satu tempat. Mas Bowo, usaha jenengan itu sebetulnya nasi goreng punya jenengan enak banget. Enak.
Cuma ya kalau tadi jenengan bercerita ke saya katanya masih banyak sisa, kurang laku segala macam. Harus pakai sesuatu atuh, kata pelanggan. Nih datangin. Ternyata salah seorang pelanggan memberikan alamat ke Mas Bowo, suruh menemui namanya Abah Sukma. Mas Bowo pun matur kesuwun ke salah seorang pelanggan, makasih. Mudah-mudahan saja nanti jodohnya saya bisa ketemu dengan Abah Sukma. Selesai pulang kisaran jam 2 pagi seperti biasa gitu kan. Baru bercerita keesokannya ke istrinya. Mah, bapak tuh tadi malam ketemu salah seorang pembeli ngasih informasi kalau usaha kita pingin maju, pingin ada peningkatan kehidupan kita, temuin saja katanya Abah Sukma, ini alamatnya. Ya sudah, nggak apa-apa, kita coba datangin. Sudah. Kisaran jam 11 lah. Itu Mas Bowo sama Mbak Nana atau Mbak Rohana itu datang menemui namanya Abah Sukma. Kebetulan Abah Sukma sendiri itu tamunya banyak, sampai ngantri banget. Setelah nunggu giliran nomor sekian, nomor 30 Mas Bowo dapat panggilan, ketemulah dengan Abah Sukma. Mas Bowo lirik kanan, lirik kiri, lihat tempat prakteknya Abah Sukma. Tosan aji pusaka sekelilingnya penuh. Di situ pun figuranya Abah Sukma. Di situ ada Ratu Pantai Selatan. Di fotonya itu bikin serem. Nggak lama Mas Bowo menyampaikan maksud dan tujuan ke Abah Sukma, yaitu dia ingin melakukan satu pesugihan tanpa berisiko ke arah situ. Dan Abah Sukma pun langsung memberi penjelasan. Namanya manusia tetap wajib berikhtiar. Semua atas yang maha kuasa segala sesuatunya. Kalaupun misalkan sampean mau melakukan satu pesugihan yang tanpa resiko, Abah nanti akan bantu, kata Abah Sukma ke Mas Bowo. Dan disaksikan oleh istrinya Mbak Nana. Pesugihan apa, Mbah? Kata Mas Bowo ke Abah Sukma. Abah Sukma pun menjawab, pesugihan pedaringan kepek. Pedaringan kepek, ini baru dengar saya, Mbah. Iya, belum ada yang tahu pedaringan kepek. Terus caranya gimana, Mbah? Kalau sudah sepakat sampean jam 12 malam nanti sampean datang lagi ke Abah. Abah nanti mandikan Bowo dan istri jenengan. Siapa ini? Oh, saya Nana. Iya, sama Rohana. Abah nanti mandikan. Siapkan nanti kembang 7 rupa atau kembang setaman. Bawa nanti kemenyan putih. Terusan juga jangan lupa nanti padi. Padi gimana, Mbak? Itu padi yang masih ada nempel di tangkainya, itu dibawa sebagai syarat. Sama juga nanti gabah kamu bawa 1 genggam. Itu aja nanti ke Abah bawa. Oh ya sudah, Pak. Nanti saya siapkan. Sudah, kalau itu nanti jam 12 malam nanti kamu datang lagi ke sini. Oh iya, Pak. Setelah selesai begitu, Bowo pun pada hari tersebut dia tidak jualan. Mencari ke beberapa tempat, dan kebetulan memang tidak jauh dari rumahnya Mas Bowo itu ada tukang rampe, ya biasa. Tempat ada kendi, tembikar segala macam, sampai pedaringan juga. Setelah itu apa yang menjadikan persyaratan dari Mbah Sukma dilengkapin, dan dibawalah perjalanan kurang lebih dari Mas Bowo ke rumahnya Mbah Sukma kisaran 1 jam. Jam 11 kurang lah dia datang lagi, hampir mendekati jam 12 dia sudah ada lagi di tempat Mbah Sukma. Dan disampaikanlah, ini Mbah, persyaratannya sudah saya lengkapin semua. Setelah diperiksa oleh Abah Sukma, persyaratannya
Ternyata Abah Sukma sendiri menyampaikan ke Bobo, sampean nanti berdua mandi sana, gantian ya, ini kembangnya setelah diritual segala macem disuruh mandi. Selesai mandi baru keduanya menghadap. Nanti kamu di rumah jangan lupa siapkan pedaringan, itu mutlak harus pakai ya. Nah, nanti pedaringan tersebut, beras yang selama ini kamu beli di pasar itu masukin sebagian ke pedaringan. Gabah yang ada tangkainya yang kamu beli, yang sudah Abah ritual, ini tolong dijaga. Dijaga gimana Bah maksudnya? Ditaruh di tempat pedaringan juga di atasnya, dan tidak boleh sampai mati. Tidak boleh layu apalagi sampai mati. Berarti harus ada air, ya pasti. Air 7 macam di situ. Ada air kopi, kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, air kelapa. Harus ada di situ. Dan jangan lupa nanti padi ini dan gabah yang 1 genggam ini kamu pun harus masukin ke pedaringan tadi. Bila mana kamu jualan, ambil berasnya dari situ. Kan ada gabahnya, bah sudah kecampur, ya tinggal dipilih aja. Setelah selesai dijelaskan, Bowo pun memberikanlah sebagai tanda terima kasih ke Abah Sukma. Abah Sukma menolak, jangan. Sampean datang ke Abah, kondisikan lagi membutuhkan tenaga Abah, pikiran Abah. Jangan. Kata Abah Sukma menolak. Enggak Bah, ini mah hatur lumbayan aja, saya terima kasih banyak. Besar mah enggak ya, buat rokok-rokok aja Bah. Karena dipaksa-paksa, ya memang selama ini Abah Sukma tidak pernah masang tarif segala macam. Dia lakukan secara ikhlas. Karena kenapa? Dia mengingat masa perjalanan hidupnya dengan kondisi kemiskin, terpuruk segala macam. Diamanatkan, diberikan satu daya lindungi secara laduni ini pun dia dibagi keilmuannya. Karena dipaksakan, ya sudah diterima. Ya matur kesuwun, semoga saja apa yang menjadi hajat sampean dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, kata Mbah Sukma. Setelah selesai, Mas Bowo pun dan Mbak Nana mencium tangannya Mbah Sukma dan pergi. Di rumah seperti apa yang disampaikan oleh Mbah Sukma, keesokan harinya dia pun ke pasar mencari tempat pedaringan. Disiapkanlah di pojok kamar, namanya juga kamar ya, kontrakan seperti itu. Di pojok kamar ke situ, beras yang selama ini digelatang begitu saja dimasukin ke pedaringan. Ada bahasa biar kebak, biar penuh katanya, sampai muncul. Terusan gabah yang sudah dibacakan entah tahu mantra apa itu tuh, dimasukin juga, diawor jadi siji. Setiap masak mau jualan itu Mas Bowo mengambil gabah atau beras dari situ. Dan Mas Bowo juga hampir lupa bahwa Mbah Sukma menyampaikan setiap uang penglaris bisa 50.000, bisa 20.000, bisa 100.000. Ini setiap uang penglaris kamu harus taruh di pedaringan kebek tadi sebagai uang bibit. Semua dijalankan apa yang telah disarankan oleh Abah Sukma ke Bowo dan ke istrinya. Terutama yaitu tadi, padi yang ada batangnya itu tidak boleh layu apalagi sampai mati. Itu diisi, ditaruh di atas kendi, dikasih air. Ditaruhnya ya di sebelahnya pedaringan kebek tadi. Seiring perjalanan 1 hari 2 hari sampai seminggu, seminggu kemudian baru mulai ada satu titik pencerahan. Apa yang disampaikan oleh Abah Sukma secara mulai bertahap ada mulai peningkatan usahanya. Tapi ya kembali, namanya Mas Bowo sama Mbak Nana, dia tidak GR,
Dia fokus pengen benar-benar usaha. Uang yang didapat pun dia kumpulkan. Dia kumpulkan setiap hari. Dia kumpulkan. Dan uang yang setiap penglaris itu selalu disimpan di pendaringan kebek tadi. Dan setiap 1 bulan sekali beras yang ada di pendaringan kebek tadi pun itu diganti dengan beras yang baru lagi. Terus meningkat seiring perjalanan 6 bulan, mulai meningkat lagi, meningkat. Sampai yang tadinya Mas Bobo itu jualan bawa roda dorong, dia buka kios. Buka kios kecil-kecilan, ngontrak. Setahun perjalanan sampai dia pun bisa membangun ruko. Bisa dibeli. Sudah mulai ada peningkatan. Omsetnya pun dari 300.000 meningkat. 1 bulan itu bisa mencapai omset 100 juta rupiah. 1 bulan. Makanya dia berani. Sampai beli ruko. Awalnya sih nyewa. Sampai dia bisa kebeli terus. Seiring perjalanan apa yang disampaikan oleh Abah Sukma, bahwasanya kamu harus berbagi. Beras yang karungan yang isi 25 kilo itu dia beli sampai 10 karung. Dia bagikan kepada fakir miskin. Dan dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah lalai. Uang diisi di amplopnya 25 ribuan dibagikan. Luar biasa. Hasil jerih payah, ketekunan usaha dari Mas Bowo dan Mbak Nana. 2 tahun berjalan, dia pun buka beberapa cabang sampai saudaranya dari kampung pun dia ajak. Karyawan menambah sampai 5 dia buka cabang. Memberikan sesuatu juga yang berlebih ke Abah Sukma, uang segala macam. Kehidupan Mas Bowo pun dan Mbak Nana istimewa banget lah, istimewa. Yang awalnya mereka berdua dengan segala keprihatinan karena merasa senang, Allah pun memberikan rezeki yang lebih. Mbak Nana pun mengandung. Alhamdulillah lahir nggak tanggung-tanggung kembar, laki dan perempuan 1 pasang. Usia anaknya pun yang kembar itu sudah kisaran 1,5 tahun. Senang, bahagia. Sampai Mas Bobo pun bisa beli rumah di salah satu komplek perumahan. Cukuplah buat dia. Kesuksesannya Bobo pun ini ternyata terdengar oleh temannya dulu, si Nendra. Yang dulunya Nendra orang sok begini, sok kaya mendadak, songong, itu datang. Yang dulu pakai mobil mewah, pakai roda 2 motor, datang. Dia nangis. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nendra, melakukan pesugihan di salah satu tempat, yaitu di Gunung Kemukus, yang menurut pengakuan si Nendra ternyata tidak barokah, habis semuanya. Bahkan Nendra itu habisnya sakit-sakitan. Rumah mewah sempat terjual, mobil segala macam. Usaha yang dulunya maju, juragan rongsok Nendra itu hancur semua. Sekarang menjadi pengangguran, pakai motor 3 motor ya, yang sudah gak layak pakai sebetulnya. Nendra ngemis-ngemis ke Bobo minta kerja. Tapi Bobo dengan arif dan bijak mempersilahkan Nendra. Ditawarin, kamu sudah makan belum? Nendra jawab, aduh saya belum makan. Sudah makan? Makan. Punya rokok? Jangankan rokok, gak punya duit juga.
Udah makan segala sesuatunya, Nendra dikasih kopi, rokok segala macem, sampai diberikan uang 500 ribuan lah sama Bowo ke Nendra. Diberikan. Nendra, Kang, saya minta kerjaan sih di tempat sampean. Waduh, yang gak enak kalau kerja di tempat saya. Capek kalau di tempat saya. Enggak lah, saya minta kerjaan. Aduh, ya gak enak, masa teman sendiri kerja di sini. Saya juga gak tega nyuruh-nyuruh kamu seperti itu. Bener, saya lagi kepepet. Jangan, udah gini aja, kamu cari ke yang lain. Nih, saya kasih modal lagi buat kamu. Butuh modal berapa? Kamu sudah ada gambaran belum untuk bisa usaha? Ya saya sih pengennya rongsok lagi gitu kan. Tapi ya sekiranya sampean itu berkenan kasih modal buat saya. Terus pembayarannya gimana? Ya kalau misalkan nanti ada hasil, ada perubahan, saya akan bayar, kata Nendra. Karena Bowo melihat kondisi Nendra terpuruk seperti itu, memang sih dalam hatinya, makanya lu, dalam hatinya si Bowo, makanya lu jangan sok-sokan, sok kaya segala macam, arogan. Buktinya sekarang kamu datang lagi ke tempat saya. Tapi ya sudah, Bowo pun memberikan uang. Awalnya Nendra meminta uang 5 juta, tapi tidak dikasih 5 juta, hanya dikasih 2,5 juta. Ini saya kasih buat kamu, nggak usah pinjam. Silahkan kamu mau dipakai modal apapun, terserah kamu sendiri. Apa yang selama ini dilakukan oleh Nendra, telah menghina, telah merendahkan, mengejek, segala macam, Nendra pun memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Mas Bowo. Cuma Bowo tetap tidak tega dan mengingatkan, semoga aja kamu sukses usahanya. Sekali lagi saya ingatkan, kalaupun kamu nanti saya kenalin kamu ke guru spiritual saya, yaitu Abah Sopo. Oh iya, makasih Lur, kata Nendra pamitan. Nah, pulang lagi Nendra, rumahnya pun yang tadinya rumah mewah, ini hanya ya di kontrakan yang bayar bulanan lah, ke arah situ. Apa yang terjadi sobat? Ternyata Nendra sendiri ini sering dihantui oleh sosok siluman yang telah bersekutu dengan Nendra di Gunung Kemukus tadi. Menagih. Padahal apa yang terjadi sobat? Harta bandanya Nendra ini sudah habis-habisan. Sudah habis-habisan. Nendra terus-terusan dikejar. Habisnya harta bandanya Nendra sendiri karena Nendra sudah tidak bisa memberikan tumbal lagi. Tapi apa? Karena harta banda sudah dimakan dari pesugihan yang ada di Gunung Kemukus, sudah mendarah daging di Nendra. Itu terus Nendra dirasa dihantui terus-terusan. Akan mau dicekik si Nendra. Pingin ada perubahan nasib Nendra, pingin ada pemikiran dalam hatinya, pingin memutus dengan pesugihan yang ada di Gunung Kemukus. Tapi mau kemana dia? Bingung dia sendiri. Uang tidak ada, itu pun dibantu oleh si temannya si Bowo tadi. Kondisi kepepet segala macam. Uang yang 2,5 juta pemberian dari Bowo tujuannya adalah untuk modal usaha. Ternyata bukan modal usaha. Dia nyari tempat guru spiritual, guru dukun. Ternyata dia ketemunya apes, naas dia. Ujung-ujungnya ternyata ketemunya lagi ke Bowo. Datang 1,5 bulan datang lagi ke Bowo. Dia menangis ke Mas Bowo. Mas Bowo, tolong bantu saya. Bantu apa lagi? Tempoh hari kan sudah pernah saya bantu. Uang 2,5 juta. Masih ingat saya sendiri. Gimana usaha kamu? Waduh, uang habis segala macam. Dipakai apa? Berceritalah Nendra bahwasanya uang yang diberikan dari Bowo 2,5 juta itu buat
bayar ke beberapa dukun. Karena merasa iba segala macam, hasil tidak ada, uang habis, Bowo pun menyerah kepada Nendra. Sudah, sampean besok saya temukan dengan guru spiritual saja, yaitu Abah Sukma. Siapa tahu nanti ngejodoh dengan beliau sendiri. Ya udah matur tersebut. Dah kamu tinggal aja di sini, jangan pulang. Besok pagi dibawalah Nendra sama Bowo ke rumahnya Abah Sukma. Karena sudah kenal, dekat segala macam, langsung diprioritaskan. Tamu banyak juga langsung diprioritaskan. Menyampaikanlah Bowo kepada Abah Sukma bahwasanya temannya namanya Nendra yang telah melakukan pesugihan di salah satu, yaitu di Gunung Kemukus, dia pingin diputus. Gak lama ditanya nama, hari, weton segala macam, berapa lama kamu telah melakukan pesugihan segala macam, dijelaskan oleh Nendra. Ternyata Nendra sudah lama melakukan pesugihan, persekutuan dengan setan iblis yang ada di Gunung Kemukus. Apa yang terjadi sobat? Ternyata sudah terlambat. Kehadiran Nendra dipertemukan oleh Bowo ke Abah Sukma ini sudah terlambat. Abah Sukma pun angkat tangan. Aduh, maaf sekali. Bukannya Abah tidak mau membantu, tapi ini sampean memang sudah telat datang ke Abah. Coba 6 bulan kemarin aja. Terus bagaimana Abah? Saya, ya, Abah hanya bisa mendoakan semoga sampean diberikan selamat. Itu aja mungkin dari Abah. Nih, kasih air aja dari Abah. Dikasih air, dibacain apalah, gak paham tiap hari. Diminumkan agak sedikit tenang. Pamitan pulang. Nendra ditemani Bowo. Terusan Nendra pun langsung pulang ke rumahnya. Seiring perjalanan waktu, baru 2 bulan kemudian ternyata ada kabar. Ada kabar dari salah satu kerabat dekatnya Bowo bahwasanya Nendra itu telah meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Di saat lagi bawa motor, itu dia tertabrak oleh truk yang bawa muatan yang banyak. Motornya ada dan si Nendra pun itu terlindas oleh truk. Ternyata apa sobat? Nendra meninggalnya itu dibawa oleh sosok siluman yang ada di Gunung Kemukus karena dia telah melakukan persekutuan, perjanjian dengan iblis. Ruhnya pun mereka pasti akan dibawa dulu di tempat pesugihannya selama dia melakukan persekutuan. Sobat Nulis Malam, kisah yang diceritakan langsung oleh Abah Sukma sebagai seorang paranormal yang memang dia pun membantu kepada seluruh manusia yang memang dalam kondisi lagi terpuruk. Semoga Abah Sukma diberikan umur yang panjang, berkah dan barokah dalam kehidupannya, bermanfaat tentunya bagi semua orang yang meminta wasilah dari Abah Sukma. Semoga Allah mengijabahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.